channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami menjawab pertanyaan dari subscriber tentang bagus mana atau mending mana beli bebek Yamaha 2 tak atau Suzuki 2 tak. Nah, dalam konten kali ini akan kami jelaskan dan komparasikan antara bebek Yamaha 2 tak versus bebek 2 tak, apple to apple, dalam arti kami akan komparasikan dua merek tersebut berdasarkan merek dan cc yang sepadan agar hasilnya adil. Tapi sebelumnya, bagi yang belum, silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Tanpa bermaksud untuk memecah belah komunitas dua stroke Yamaha 2 tak dan Suzuki 2 tak, karena kami toh sendiri juga adalah kolektor dan penggemar dari keduanya. Konten ini kami buat semata-mata untuk salah satu pegangan bagi penggemar atau edukasi bagi pemula 2 tak yang masih bingung memilih motor 2 taknya yang sesuaikan dengan karakternya masing-masing. Karena sekali lagi, bagus menurut saya itu belum tentu bagus untuk kalian guys. Nah, perbandingan ini kami buat berdasarkan pengalaman kami selama menggunakan dua merek tersebut selama ini guys. Oke, kita mulai dari yang pertama, kelas 80cc. Nah, sebagai perbandingan pertama itu kelas 80cc, yaitu perbandingan antara Yamaha V80 versus Suzuki FR. Di tahun 80-an, kedua merek ini adalah dua kompetitor yang saling head to head, saling memperebutkan hati penggemar 2 tak. Karena faktanya memang 2 tak hanya dimiliki oleh dua merek sini saja guys. Honda sama sekali tidak bermain di segmen 2 tak ini. Nah, segmen 80cc bebek 2 tak saat ini diisi oleh Yamaha V80 sebagai versi mahalnya V75 dan Suzuki FR sebagai dagangan utama dari Suzuki guys. Dan hampir sama, maksudnya saat itu harganya, rentang harganya dijual di kisaran 850 sampai 1 juta lah, 1 juta aja guys. Dan tergantung dealernya. Kalau di kota itu lebih murah, kalau di kota-kota kecil macam kami itu di Muntilan dulu itu sekitar 950 kalau nggak salah, itu ibu saya beli. Itu harga baru loh guys. Saya masih ingat karena bapak dan ibu saya itu motornya dua merek itu, dan ikut nganter ke dealernya saat beli. Itu masih SD saat itu aku guys. Dan masih ingat banget warnanya itu FR hitam. Tapi sayangnya motor itu udah nggak ada. Oke, kembali ke performa. Untuk motor Suzuki FR kami merasakan lebih enteng gas dan tenaganya, serta lebih panjang nafasnya dibanding V75 yang memang sama-sama enteng, tapi nafasnya pendek-pendek dan baru bisa panjang di gigi tiganya saja guys. Kalau Suzuki FR itu panjang di semua giginya. Nah, bagi saya itu ada sedikit memori masa muda saya, masa remaja tanggung. Jadi motor pertama saya saat itu Suzuki FR tahun 1980 itu warna merah guys, buat pulang pergi sekolah SMP. Nah, pas saat itu kan ada anak SMP lain guys, panas, ada anak SMP lain itu pakai Force One. Dah motor baru, kencang, keren, apa daya, saya cuma dikasih Suzuki FR. Itu sudah alhamdulillah banget sebenarnya. Tapi di setiap jalan kalau ketemu anak itu selalu di player guys yang pakai Suzuki Force One itu, Yamaha Force One itu. Nah, saat itu saya panas, suwe-suwe ya panas tuh guys. Nah, saya kemudian modifikasi sedikit, tak ganti karbuking bekas itu beli di pasar Loak Gotong Royong Magelang, sama pasang koil bekas mobil Holden itu dikasih Pak Ade. Tapi lainnya masih ori guys. Nah, tahu sendiri kan, anak SMP itu tentang mesin baru tahu apa, ilmunya permesinan masih cetek banget kan, masih SMP. Tapi dengan ganti karbuking dan koil Holden tadi, saya itu bisa balapan seimbang dengan Force One dari SMP lain tadi. Gila nggak guys? Kadang menang loh kalau di trek-trekan sama Force One tadi. Nah, kalau pengalaman kami dengan V75, jika tidak dilakukan upgrade mesin dan pengapian atau gigi rasio, ya performa ini sebenarnya standar-standar aja guys. Kalau barunya itu memang bisa 80 km per jam. Tapi kalau sudah V80 kondisi saat ini, itu jarang banget yang bisa 80 km per jam. Dan kalian kalau mau 80 km per jam, ya sebaiknya lakukan upgrade. Nah, kelebihan V80 sendiri untuk melakukan upgrade itu lebih banyak pilihannya guys. Banyak part V110 dan V100 yang bisa kalian pakai. Kalau FR tuh pilihan update-nya itu terbatas, sehingga lebih susah kalau ada yang mau kanibal itu susah. Kalau FR ya bisa sih kanibal, tapi kalau PNP susah guys. Kalau V80 tuh lebih gampang untuk yang PNP tanpa kanibal. Nah, kembali ke V80. Rasio jika pengen nafas panjang itu bisa kalian ganti dengan V100 atau V110 full clutch juga bisa guys, nanti dirubah dibubut dikit. Pengapian bisa di-upgrade pakai Suzuki RC100 yang V75 bisa, V80 bisa kalau mau ganti platinanya jadi CDI.
biar nggak geser-geser apinya. Nah itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Suzuki FR itu kelebihannya lebih enak dan nyaman, nafasnya lebih panjang. Tapi kelemahannya untuk upgrade pilihan part itu masih terbatas guys. Untuk Yamaha V80 kelemahannya jika performa standar masih kalah dari Suzuki FR, dan kelebihannya jika mau di-upgrade kenyamanan dan tenaganya akan naik drastis, itu melebihi Suzuki FR malah. Dan substitusi spare part yang PNP V80 dari merek dan jenis lain itu masih banyak tersedia guys. Jadi kelebihannya itu, jadi Suzuki FR itu enak saat standarnya, Suzuki V80 lebih lemah daripada Suzuki FR dalam kondisi standarnya, tapi jika di-upgrade masih lebih enakan V80 guys. Kemudian di kelas 100cc yaitu Yamaha Alpha versus Suzuki RC 100. Nah kelas ini paling ramai saat itu guys, baik di road race tahun 90-an awal maupun di jalanan. Jika dari performa mesin kami bisa katakan untuk trek-trek panjang, nafas Alpha lebih unggul dari Suzuki RC. Jadi saat dulu road race di Mandala Krida Jogja itu jarang Suzuki RC itu mengungguli Yamaha Alpha. Bahkan jarang pembalap itu pakai Suzuki RC 100 untuk kendaraan balapnya guys. Kecuali kalau misalkan ada dealer-dealer itu dia promosi lewat motor, itu dia punya tim balap pakai Suzuki RC 100. Tapi untuk privater atau orang pribadi yang pengen lomba itu rata-rata pakai Alpha di kelas 100cc ini guys. Hal ini karena kelebihan Alpha lebih ke speed dan kelincahan karena ditopang bodi frame pipa dan sudah pakai bodi full plastik yang enteng dibanding Suzuki yang masih menggunakan rangka besi yang berat. Namun jika kalian ada di rumah, itu rumah kalian tuh daerah pegunungan, saat ini pasti lebih banyak populasi RC 100, jauh lebih banyak daripada Alpha pasti. Ya jelas banget karena Suzuki RC 100 itu memiliki torsi yang lebih dan mampu melahap medan all around jauh lebih baik dari Alpha. Dalam keadaan mesin sama-sama prima, coba saja jika kalian anak Alpha touring dengan anak RC 100, pasti saat medan mulai tanjakan dan berkelok-kelok naik turun, kalian akan mulai tertinggal oleh Suzuki RC 100. Dan buat yang pakai Suzuki RC 100 saat San Mori bareng anak Alpha lewat medan rata panjang, pasti kalian anak Suzuki RC 100 akan kepayahan mengejar anak Alpha guys. Nah kesimpulannya adalah Suzuki RC 100 lebih unggul di medan-medan berat, namun Yamaha Alpha lebih unggul di medan top speed dan medan rata guys. Yang ketiga yaitu 110cc. Di kelas ini mempertemukan produk Force One dan Crystal di awal 1990-an. Kemudian rivalitas 110cc Suzuki versus Yamaha ini diteruskan oleh Tornado versus Evans ZR. Kalau dari segi penjualan tidak akan bisa didebat bahwa produk 110cc Suzuki kalah telak dari 110cc Yamaha dari Force One sampai Evans ZR bahkan. Suzuki memang sempat unggul saat Crystal dihadirkan sebagai bebek 110cc pertama 2 tak saat itu. Pada saat itu memang sempat peluncuran Suzuki Crystal mengungguli Yamaha yang masih mengandalkan Yamaha Alpha sebagai line up produknya. Kelebihan Yamaha Crystal saat itu adalah bebek 110cc pertama yang terkenal ganas, kencang di arena road race, sempat tidak terkalahkan dengan jagoan legendarisnya yaitu almarhum Irfan Ardiansyah atau terkenal dengan nama beken Dian Crystal saat itu, dimana sangat merajai dunia road race nasional. Nah, Yamaha meresponnya dengan mengeluarkan produk Force One yang sangat-sangat diterima masyarakat, termasuk saya. Saya itu beli Force One generasi kedua tahun 1993, lesnya biru guys. Nah begitu Force One keluar, peta kekuatan road race berubah dan Yamaha kembali mendominasi kelas 110cc ini, antara lain lewat tim interbirunya Hendriansyah yang notabene adalah kakak almarhum Dian Crystal. Yamaha CMS Jakarta. Nah itu Yamaha CMS itu kalau nggak salah itu jagoannya itu Ahmad Jayadi kalau nggak salah, aku lupa itu. Nah dari kekalahan di penjualan dan arena road race itu, Suzuki kemudian meresponnya dengan menghadirkan produk Tornado yang diharapkan mampu menghentikan hegemoni Yamaha di penjualan maupun di arena road race. Tapi apa daya, meskipun Tornado dikeluarkan sebagai produk andalan, tapi faktanya mesin yang digunakan masih hampir sama dengan Crystal, hanya bodinya saja yang beda. Hampir sama dengan Sigma dan Alpha lah kalau di Yamaha. Nah hal ini tidak mampu menggoyahkan Yamaha 110cc dari singgasana raja penjualan dan road race saat itu, yang kelak hanya akan mampu dilawan Suzuki dengan produk downgrade Suzuki Malaysia RG Sport yang mana aslinya adalah pakai penampilan Satria 125 diturunkan jadi 110cc dengan nama RG Sport, yang saat itu jokinya andalannya Suzuki itu Ahmad Jayadi atau Hendriansyah. Hendriansyah itu juga pernah guys di Suzuki sampai akhirnya pensiun itu kalau nggak salah itu di Suzuki. Nah itu akhirnya mampu menjegal Yamaha Evans ZR dari raja road race saat itu. Nah kembali ke pertanyaan, bagus mana antara keduanya untuk 110cc
Suzuki atau Yamaha. Ini pandangan pribadi kami ya guys. Dari pengalaman pernah punya keduanya. Crystal saat ini juga aku masih punya, Evans ZR juga punya. Jadi Crystal dan Tornado itu sangat-sangat enteng guys. Performa gasnya sangat mudah untuk top speed. Medan all road itu mampu dialap semua guys dengan enak. Tapi kelemahannya itu bodinya itu terlalu ringan guys. Sehingga jika motor itu dilarikan dengan kecepatan tinggi, maka motor itu akan ngelayang-layang atau kayak ketiup angin kurang kokoh itu loh guys. Kecuali nanti kaki-kakinya itu kalian upgrade. Dan aku tahun 2000-an itu pernah punya Tornado GS. Itu tak upgrade kaki-kakinya akibat kalau perjalanan kuliah dulu itu ngelayang-layang. Akhirnya ya lumayan, dulu bannya tak ganti batlak guys. Jadi akhirnya ngelayang-layangnya itu berkurang. Mungkin solusi buat kalian yang layang-layang motor Tornado atau Crystal, pakailah ban yang lebar guys. Kemudian jika 110 cc dari Yamaha Evans ZR ini, kelebihannya adalah mudah banget untuk kalian utak-atik permesinannya ataupun bodinya. Mau dibuat custom sesuka hati kalian tuh gampang banget. Mau dibikin drag race, mau dibikin road race, mau dibikin trail, oke. Bentuk juga sangat evergreen atau enak dipandang selamanya guys. Sayangnya itu harga saat ini untuk V100 series 110 series Yamaha itu sangat-sangat mahal untuk kalian miliki. Dan part Yamaha 110 cc ini sudah banyak digoreng oleh pedagang, sehingga banyak yang harganya sudah tidak rasional lagi guys. Oke, itu tadi perbandingan antara bebek Suzuki 2 tak versus dengan Yamaha 2 tak. Kami sengaja berhenti di 110 cc karena Yamaha tidak memiliki bebek 120 cc lokal, jadi import. Dimana Yamaha 125 cc ini adalah produk import dari Malaysia guys. Namun jika konten ini rame dan kalian banyak yang request untuk lanjut ke bebek-bebek import 2 tak lain di atas 110 cc macam Kaki Famito, Suzuki RK Cool, Yamaha 125 set, Yamaha Terra dan lain-lain, insya Allah kami akan lanjut. Request aja di komen guys. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.